Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan dosen pengampu, Ibu Martaria Rizky Rinaldi. Kami dan kelompok yang beranggotakan ada Dwi Saputra dan Tri Sunarsi. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan analisis mengenai perilaku agresif siswa SMP dari keluarga single parent dengan menggunakan tinjauan teori kepribadian Albert Bandura. Deskripsi kasus pada kelompok kami, kasus ini merujuk pada penelitian terhadap 4 siswa SMP Negeri 1 Tanjung soal yang dibesarkan oleh orang tua tunggal. Dalam hal ini adalah ibu. Kami menemukan bahwa ketiadaan figur ayah dan pola asuh yang kurang konsisten membuat siswa merasa kurang mendapatkan dukungan emosional. Hal ini ditambah tekanan dari teman sebaya memicu munculnya perilaku agresif baik verbal maupun nonverbal di sekolah. Identifikasi perilaku agresif tersebut yaitu perilaku agresif yang muncul beragam. Secara verbal, mereka sering mengejek atau membentak guru. Secara fisik muncul tindakan seperti memukul atau melempar barang saat marah. Selain itu, ada juga agresi tidak langsung seperti membicarakan keburukan teman atau menyimpan dendam. Semua tindakan ini menunjukkan adanya kesulitan dalam pengendalian emosi. Secara konsep inti dari teori Bandura yaitu observational learning, menurut Bandura, perilaku ini sebagian besar dipelajari melalui pengamatan atau observational learning. Siswa mengamati konflik atau kata-kata kasar di lingkungan rumah atau pertemanan, lalu menyimpannya dalam ingatan. Ketika mereka menghadapi masalah serupa di sekolah, mereka memproduksi atau meniru perilaku agresif tersebut karena menganggapnya sebagai cara normal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, konsep Bandura ini yang terkait dengan self-regulation dan self-efficacy. Dua konsep penting lainnya adalah self-regulation dan self-efficacy. Karena kurangnya pengawasan, siswa memiliki regulasi diri yang rendah, sehingga mereka mudah meledak saat frustasi. Selain itu, mereka memiliki self-efficacy yang lemah, di mana mereka tidak yakin bisa menyelesaikan masalah dengan cara tenang sehingga agresi menjadi pilihan yang dianggap paling mudah dijalankan. Terkait dengan eh, konsep Bandura reciprocal determinant, Bandura juga menjelaskan adanya reciprocal determinant, yaitu in- interaksi timbal balik antara faktor pribadi, lingkungan, dan perilaku. Lingkungan keluarga yang tidak utuh berinteraksi dengan kondisi psikologis siswa yang labil, sehingga memicu perilaku agresif. Menariknya, perilaku agresif ini kemudian membuat teman-teman menjauh dan guru menghukum, yang justru memperkuat rasa frustasi siswa dan memicu agresi berikutnya. Kemudian terkait dengan prediksi dan perubahan perilaku, kabar baiknya karena perilaku ini adalah hasil belajar, maka siswa bisa diubah melalui pembelajaran baru. Kita bisa memberikan modeling positif, yaitu menunjukkan cara mengelola marah tanpa kekerasan. Juga jika siswa diberikan latihan dan berhasil menyelesaikan konflik secara tenang. Self
self-efikasi, mereka akan meningkat dan mereka akan lebih termotivasi untuk mempertahankan perilaku positif tersebut. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu bahwa sebagai kesimpulan perilaku agresif siswa SMP dalam kasus ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara lingkungan keluarga, single parents, dan proses belajar sosial. Dengan memperbaiki model perilaku di sekitar anak dan meningkatkan kemampuan regulasi diri mereka, pola agresif ini secara berangsur dapat diganti dengan perilaku yang lebih adaptif dan tenang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.